Muara, yuk kita bercanda ria, dengar irama dan nada. Dangdut, 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 Radio Muara. Dangdut, dangdut, musik asik Nusantara. Ya, di Radio Muara kita berjumpa, di Radio Muara pula kita bercengkrama, dan di Radio Muara pula kita berpisah. Pria wanita, tua dan muda, beragam suku bahasa, bercengkerahmi terjaga. Radio Muara, dangdut, dangdut, musik asik Nusantara. Radio Muara. Para sobat, menurut hadis riwayat Bukhari telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah ada orang yang menginginkan mati karena kesusahan yang dideritanya. Apabila harus melakukannya, hendaklah dia cukup berkata, ya Allah, tetap hidupkan aku selama kehidupan itu baik bagiku, dan wafatkan aku jika kematian itu baik untukku. Saya Yunita Ababil, tetap semangat bersama Muara. Saatnya Radio Muara menggelar aksi acara dialog interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sobat. Saat ini Radio Muara menggelar ngobrol bareng ya. Ngobrol bareng untuk edisi hari ini bersama ICF. ICF ini adalah Indonesia Care Forum. Nah, tentunya para sobat, terutama buat para sobat yang lagi menyimak baik ada di Jakarta mendengarkan radio kita, juga di Subang, di Sukabumi, kita mengharapkan para sobat bisa ikuti ngobrol bareng ini, tentunya bersama ICF Indonesia Care Forum sampai 1 jam ke depan. Nah, para sobat, untuk hari ini tema kita mengangkat relokasi IKN atau Ibu Kota Negara, pintu gerbang pemerataan pembangunan menuju Indonesia Emas. Luar biasa kalau kita mendengar emas, ini tentunya kita berharap bisa memiliki emas. Nah, ini luar biasa, menuju Indonesia Emas itu adalah harapan kita semua. Baiklah kalau gitu para sobat, saya akan perkenalkan narasumber kita yang sudah hadir, yaitu Raden Kotdirgantoro Kusumojati SH.MA, MH ya. Beliau adalah akademisi Unija. Ya, selamat siang Mas Kot ya. Iya, Mas siang. Raden Kot. Saya Combro. Ya. Dan para sobat, selain Raden Kotdirgantoro yang hadir di studio saat ini, nanti kita akan menghubungi narasumber yang kedua, yaitu Bapak Syaiful SH. Beliau adalah pengamat kebijakan ekonomi pelaku bisnis. Dan nanti kita akan hubungi by phone, tentunya dengan tema yang kita angkat hari ini, yaitu relokasi IKN pintu gerbang pemerataan pembangunan menuju Indonesia Emas. Ya, Raden Kot, ini lagi heboh nih tentang ibu kota negara.
yang mana memang undang-undang sudah ada ya. Dan bahkan di luar kita dengarkan ada yang pro, ada yang kontra. Nah, kita ingin mendapatkan tanggapan langsung nih dari Raden Kot. Bagaimana menurut Raden Kot dengan rencana ibu kota negara kita yang akan dibangun atau dipindahkan ke Kalimantan ini? Ya, memang kan sudah sejak lama ya. Ya. Para presiden kita sebelum-sebelumnya juga ingin memindahkan ibu kota Jakarta ini ke wilayah lain gitu ya. Ya. Kalau kita flashback pada tahun 1957 itu presiden pertama kita Insinyur Soekarno kan juga punya rencana untuk memindahkan ibu kota itu ke Palangkaraya ya gitu. Udah ada rencana ya sejak Iya, Presiden Soekarno benar. ya? Ya. Baik. Lalu berikutnya tahun 1997 Presiden Soeharto mengeluarkan Kepres nomor 1 tahun 1997 tentang koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri. Yang mana tujuannya kan Pak Soeharto pada saat itu ingin memindahkan ibu kota ke Jonggol gitu. Betul. Nah, lalu Pak SBY juga 2013 pernah menyodorkan skenario untuk mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota, namun direncanakan dibangun benar-benar atau memindahkan pusat pemerintahan keluar dari Jakarta. Ya. Begitu. Dan sekarang di pemerintahan Pak Jokowi ya benar-benar serius dan bahkan boleh dikatakan direalisasikan ya. Betul. Ini luar biasa. Luar biasa. Karena dua periode tadi Presiden Soeharto baru hanya berencana ya. Dan sekarang Pak Presiden Jokowi dengan fokus, dengan serius. Tetapi ya kembali lagi manfaatnya kemudian kelemahannya pasti ada dong. Betul. Ya, Raden Kot ya. Iya. Nah, menurut di mata Raden Kot Dirgantoro apa saja misalnya kelebihannya kalau kita ibu kota negara kita pindah? Ya, kelebihan yang pertama adalah pemerataan ya, pemerataan dari pembangunan ekonomi dan juga penduduk ya, karena kan di Jakarta ini padat banget ya penduduknya gitu, ada 56,9% atau 150,18 juta jiwa yang tinggal di DKI Jakarta. Gitu. 56,90% ini kan banyak sekali ya dari jumlah total penduduk Indonesia. Gitu. Lalu menyebar 2,8% itu Papua, 5,6 itu Bali, 7,4 Sulawesi, 6,1 Kalimantan dan 22,1 itu Sumatera. Nah, di sini kan terjadi sebuah ketimpangan yang sangat jauh gitu ya, yang mana juga semua orang berbondong-bondong pengen ke Jakarta, pengen ngadu nasib di Jakarta. Seperti itu gitu. Jadi sudah sangat padat ya dari tingkat kepadatan penduduk gitu. Belum lagi kontribusi ekonomi ya gitu di PDB nasional, yang mana PDB itu pengeluaran rumah tangga itu DKI Jakarta itu sangat besar gitu ya. Iya. Gitu. Karena kan memang semua orang berkarir di Jakarta, maunya di Jakarta seperti itu. Ya, itu mungkin kelebihan kalau seandainya ibu kota negara ini dipindahkan ke Kalimantan itu ya, akan terjadi pemerataan. Benar. Nah, ketakutan ada yang kayaknya tidak setuju. Mungkin apakah punya uang negara gitu kan? Betul. Oh, karena di sana itu kan ibaratnya membangun yang baru gitu. Betul. Nah, bagaimana menurut Raden? Kalau ditanya punya uang ya pasti setiap negara itu punya uang, karena kan adanya APBN ya. Betul. Nah, ya, namanya APBN itu ya benar-benar harus dimaksimalkan, harus dikeluarkan gitu ya. Selama niat dari Pak Presiden Jokowi itu menggunakan APBN itu dengan positif gitu ya untuk kemajuan bangsa dan negara, saya kira harus disupport gitu, karena kan ini betul-betul dijalankan ya untuk
pemerataan gitu ya, kenapa dipilih Baik. Penajam Kalimantan itu kan karena posisinya di tengah gitu. Nanti kalau itu dibangun kan nanti daerah-daerah Kalimantan penyanggah ibu kota juga akan tumbuh dan berkembang seperti Ya, itu ya. Contohnya kayak betul. Jakarta kan jadi ibu kota, Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor juga ikutan maju gitu. Menurut saya sih udah sangat baik ya, udah sangat betul gitu. Dipindahkan ke sana jadi pemerataan gitu yang itu namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Oke. Ya, jadi para sobat, itulah pandangan dari Raden Kaut bahwasanya memang layak ibu kota negara ini kita pindahkan karena tadi tentunya akan pemerataan pembangunan. Betul. Otomatis kalau ibu kota negara pindah, masyarakat sana nanti juga akan mendapat peluang banyak pekerjaan. Betul. Begitu, Ekonomi ya. tumbuh. Nah, ekonomi tumbuh. Ya, kalau kita lihat di sini di Jakarta, udah padat, udah lalu lintasnya macet. Nah, ini kalau lihat suasana seperti ini, apakah orang bisa menikmati dengan suasana yang macet begini? Mungkin di sana akan terlihat nantinya kalau kita misalnya pindah ibu kota negara, mungkin orang benar-benar menikmati keindahannya dan lain sebagainya. Mungkin bisa begitu, Raden. Iya, kalau menurut pengamatan saya seperti itu ya. Kalau kita kan misalnya tinggal di Jakarta gitu ya, mau punya duit tidak punya duit pun gitu tidak menikmati ya, karena kan kemana-mana macet gitu Ya. kan, naik motor saja macet gitu, kemana-mana saja bisa 1 jam, bisa 2 jam gitu. Betul. Lalu kan udara di Jakarta ini kan terburuk di dunia gitu kan. Aduh, iya, Seperti iya, itu gitu. Orang tinggal di Jakarta banyak sakit karena udaranya sangat kotor dan Jabotabek lah gitu, termasuk Bekasi gitu kan. Betul, betul. Tangerang gitu. Untuk itu sangat tepat sekali ya kalau ibu kota negara kita itu sudah seharusnya pindah ke Kalimantan gitu ya. Yang mana kan ibu kota itu nantinya untuk menyambut para delegasi gitu kan, tempat tinggalnya para duta besar dari negara lain gitu. Ya. Dengan dibangunnya di Penajam dengan prinsip back to nature gitu kan, dengan alam. Ya. Itu kan sangat bagus sekali gitu untuk kehidupan gitu ya. Baik. Ya, itu para sobat ya, bahwasanya mari kita dukung ibu kota negara kalau memang benar-benar segera akan dipindahkan. Dan apa harapan dari Raden Kot? Misalnya sekarang ini kan akan sudah mulai dibangun. Mungkin ada pandangan dari Raden Kot buat tenaga-tenaga ahlinya gitu harus seperti apa untuk membuat ibu kota negara baru itu tersebut. Ya, jadi menurut pandangan saya untuk para tenaga ahli yang nantinya yang memang sudah diamanatkan oleh Pak Presiden untuk bekerja di sana, ya buatlah ibu kota Kalimantan itu sebagai ibu kota yang betul-betul ramah lingkungan gitu ya, betul-betul seperti Bali gitu ya, seperti Lombok, betul-betul baik, alamnya dijaga gitu, kelestarian alamnya dijaga, kebudayaan adatnya tetap ditumbuhkan gitu. Jadi orang asing ke Kalimantan itu sangat merasa aman, nyaman gitu. Ya, baik. Seperti itu sih. Ya, jadi benar-benar nanti ibu kota negara baru itu menjadi kebanggaan kita. Betul sekali, potret Indonesia. Oke. Jadi kalau sudah ditetapkan namanya nanti itu adalah Nusantara ya? Iya, Nusantara. Ya, bagaimana pendapat dari Raden Kot dengan Nusantara? Pemilihan nama Nusantara menurut saya itu positif ya. Gitu, karena kan Nusantara ini mewakili jumlah suku ras di Indonesia yang sangat beragam gitu ya. Gitu, jadi tidak harus dengan nama dari Kalimantan sendiri gitu. Jadi nama Nusantara supaya rasa nasionalisme bangsa kita itu tumbuh gitu. Oh, ibu kotanya Nusantara gitu. Kita sebagai warga Indonesia apapun sukunya ke ibu kota Nusantara, nasionalisme kita tumbuh. Tumbuh. Gitu. Ya. Ya, itu para sobat ya. Oke, para sobat yang mau ikutan bertanya, kita akan tunggu ya. Tentunya mungkin ada yang akan para sobat sampaikan, sumbangkan atau komentarnya terkait dengan akan
dipindahkannya ibu kota negara kita Jakarta ini ke menjadi Nusantara di Kalimantan. Kalimantan, Penajam. Oke, nanti akan kami terima partisipasi para sobat. Jangan lupa di 0878 40693, di 0857 70693 setelah yang satu ini. Sudah terbukti asli dan keampuhannya, khasiat dari madu herbal 69. Dari yang tua muda sampai anak pun suka, badan sehat kuat stamina terus terjaga. Madu herbal 69 udah pasti top 10. Madu herbal 69 sehatkan hariku. Madu herbal 69 pilihan hatiku. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi Radio Muara Jakarta 021 470 2553 dan di 021 470 2550 atau di 0812 1345 693. Radio Muara DSS Subang di 0819 500 1021. Radio Muara Galuh Subang di 0817 881077. Radio Muara Ganitri Sukabumi di 0856 2302 945. Radio Muara Pantai Selatan, Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Nomor telepon 0819 5000 915. Madu Herbal 69 yang asli diproduksi oleh CV Muara Laris Terus Jakarta. Baik bersobat, kita lanjutkan kembali ngobrol bareng dengan ICF Indonesia Care Forum ya. Tentunya terkait relokasi ibu kota negara, pintu gerbang pemerataan pembangunan dalam mewujudkan Indonesia Emas. Luar biasa. Siapa sih yang tidak ingin Indonesia maju, pesat ya, apalagi dengan Indonesia Emas. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Raden Kotdirgontoro Kesumo Jati SHMH, beliau adalah akademisi Unija, Universitas Jakarta ya. Baik, kali ini kita akan coba mendengarkan tentunya salah satu pengamat kebijakan ekonomi dan pelaku bisnis, Bapak Saipul SH. Ya, selamat siang Bang Saipul. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Saipul, mungkin ada juga pendapat dari Bang Saipul sebagai pelaku bisnis terkait relokasi ibu kota negara ke Kalimantan ini. Ya, baik Bang Arya. Saya Combro. Oh ya, Bang Combro ya. Iya, silakan. Apa kabar, sehat ya? Baik, alhamdulillah. Ya, dan sehat juga. Salam buat Raden siapa tadi? Raden Kot. Kusumo Jati ya. Ya, Kotdirgontoro. Iya, dan semua pemirsa Radio Muara dan Indonesia Care Forum. Ya. Baik, relokasi IKN merupakan pintu gerbang pemerataan pembangunan menuju Indonesia Emas. Wah, ini luar biasa sekali ini. Luar biasa, Bang. Iya, ya baik. Berikut saya sampaikan beberapa hal ya, Bang Combro ya. Ya, boleh. Kita semuanya sudah tahu bahwasanya Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Jokowi, berulang kali menegaskan bahwasannya pembangunan IKN Nusantara itu merupakan sebuah lompatan besar untuk melakukan transformasi menuju Indonesia maju. Ya. Nah, jadi sebelum menjadi Indonesia Emas harus maju dulu kan gitu. Betul. Iya. Bahkan IKN Nusantara itu sebagai bukti identitas nasional. Oh. Bahwasanya Indonesia ini adalah negara yang besar, bangsa yang besar. Ya. Seperti itu. Makanya namanya Nusantara. Saya sependapat dengan pendapatnya tadi Raden Dirgantara bahwasanya pemilihan nama Nusantara itu sangat tepat sekali. Itu mewakili dari beberapa kepulauan, beberapa suku, beberapa
budaya yang menjadi satu dalam bingkai Nusantara. Seperti itu. Dan yang lebih menarik lagi, Bang Jombro ya, IKN ini ke depan didesain dengan menjaga konsep Smart Forest City, ya. Yang mana 70%-nya itu kawasannya adalah area hijau. Oh, 70%? Jadi 70%. Jadi sistem meliputi sistem teknologinya, transportasi, pengairan, komunikasi, pelayanan publik, dan lain-lain. Baik. Pemindahan ibu kota, ini kan kita sudah paham semua ya. Mulai dari beliau Presiden pertama, Bapak Soekarno, dan ke sini itu ada rencana. Akan tapi sekarang baru disimpulkan kebijakan oleh beliau Bapak Jokowi. Dan itu merupakan kesimpulan yang sangat luar biasa sekali. Seperti itu. Dan itu harus kita dukung. Begitu Bang Jombro ya. Ya, teruskan. Terus menurut saya ya, di dalam pembangunan IKN Nusantara ini itu ada 8 asas ya. Yang pertama adalah asas kesetaraan. Baik. Yang mana asas kesetaraan ini adalah peluang ekonomi untuk semua. Jadi bukan di Pulau Jawa saja, di Kalimantan, di Sumatera, dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Jadi asas kesetaraan ini penting sekali. Kenapa? Karena untuk menuju Indonesia emas, ini ekonominya harus maju dulu. Maka pembangunan IKN ini itu memiliki asas kesetaraan. Baik. Peluang ekonomi untuk semua, orientasinya kepada masa depan yang merata, dan lapangan pekerjaan yang merata. Seperti itu. Itu asas yang pertama. Baik. Asas yang kedua adalah asas keseimbangan ekologis. Yang mana asas keseimbangan ekologis ini adalah memelihara keseimbangan alam. Makanya dinamakan zona hijau. Begitu. Itu seperti itu. Jadi yang kedua itu ada asas keseimbangan ekologis. Jadi pemeliharaan alamnya itu sudah disiapkan. Kan di sana kan ada berapa ratus hektar gitu. Jadi yang kedua adalah asas keseimbangan ekologis. Terus yang ketiga adalah asas ketahanan. Sebuah ibu kota negara Nusantara itu asas ketahanannya harus kuat dan tangguh. Meliputi air, terus pangan, terus sistem kota, teknologi, pelayanan publik, itu semuanya harus tangguh dan dibangun dengan semaksimal mungkin. Gitu. Terus asas yang nomor 4 adalah asas berkelanjutan. Yang mana asas berkelanjutan ini ke depannya ibu kota negara Nusantara itu 100% energi bersih. Gitu. Itu seperti itu ya. Terus asas yang kelima adalah asas kelayakan hidup. Itu harus diperbarui. Yang mana terbebas dari polusi udara, kan gitu, terbebas dari banjir dan lain sebagainya, kan gitu. Seperti itu. Jadi asas kelayakan hidup itu difokuskan pada masyarakat dengan pembangunan perumahan yang memiliki konsep yang ramah, aman, sehat, adil bagi penduduk saat ini dan yang akan mendatang. Seperti itu. Terus yang nomor 6, ini 2 lagi Bang ya. Baik. Terus? Yaitu asas konektivitas. Jadi Presiden beliau Bapak Jokowi kan sudah menyampaikan bagi yang senang naik mobil jangan ke IKN deh, kan gitu. Pernah. Ini asasnya adalah asas konektivitas ini. Begitu. Jadi terhubung, aktif dan mudah diakses pengertiannya. Begitu. Dan itu dibutuhkan sebuah strategi, yaitu strategi mobilitas terintegrasi yang menempatkan warga di garis depan dengan menekankan kemudahan berjalan kaki dan transportasi umum. Jadi masyarakat itu disediakan nanti bisa ke ibu kota negara berjalan kaki, kan begitu. Seperti itu ya. Terus yang
7, yaitu asas kota cerdas. Infrastruktur yang smart, ya, yang meningkatkan efisiensi dan memungkinkan pencapaian aspirasi kota. Jadi anak-anak muda yang punya ide-ide nanti bisa dituangkan di sana. Seperti itu. Terus yang terakhir adalah asas kebinekaan. Yaitu asas Bhinneka Tunggal Ika dan keindahan khas Indonesia. Baik. Nah, makanya dinamakan Ibu Kota Negara Nusantara, kan gitu. Baik, iya. Yang mana kebinekaan ini memberikan rasa gotong royong di tengah-tengah masyarakat yang beragam, bersuku-suku, berbudaya-budaya yang sangat banyak sekali. Nah, jadi begitu Bang Jumbrul penjelasan saya ya. Ada 8 asas pembangunan IKN kan gitu. Dan ini kalau dibahas sangat menarik ya. Iya. Nah, kita sebagai warga negara ini harus bangga dengan kebijakan beliau Bapak Presiden begitu. Oke. Ya, kalau kita dengar 8 azas ini Bang Saiful, ini orang yang mendengar kayaknya orang pengen tinggal di sana semua nih internet. Iya. Termasuk saya ingin pindah ke sana. Iya, malah ingin berlomba-lomba orang akan tinggal sana ya. Iya, ini kan belum pernah disinggung 8 asas ini. Iya. Gitu, ya. Oke. Nah, kalau kita balikin Bang Saiful, dari ke-8 azas yang diterapkan di IKN ini, nah untuk kita balikan ke DKI. Nah, ke-8 azas ini mana saja yang tidak dipenuhi oleh DKI? Banyak ya. Areanya kurang lebar. Baik. Begitu ya. Iya. Waduh, luar biasa. Iya. Iya, Bang Cemburu. Oke. Baik. Jadi itu keterangan saya. Ya, baik. Terima kasih Bang Saiful ya. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih. Ya, luar biasa. Keterangan dari Bang Saiful sebagai kita tahu pengamat kebijakan ekonomi dan pelaku bisnis. Jadi 8 azas tadi yang sudah kita dengarkan bersama-sama luar biasa ya. Karena ya namanya kita membangun tentunya sudah ada tenaga ahli kita. Betul, gitu ya. sudah disiapkan. Betul. Dan mudah-mudahan benar-benar nanti ibu kota negara yang baru ini ya boleh dikatakan sempurna lah ya, begitu ya? Betul. Sehingga benar-benar kebanggaan Indonesia akan membuat daya tarik dari mancanegara. Betul. Kebayang nggak tuh Raden Kut? Misalnya ibu kota baru sudah selesai, kemudian turis-turis mancanegara berdatangan, itu akan membuat income buat negara kita dong? Betul sekali ya, sangat terbayang gitu kan. Apalagi kan orang-orang Kalimantan sendiri, orang Dayaknya sendiri kan, orang-orang yang bisa menjaga keberagamannya gitu, bisa menjaga budayanya, kearifan lokalnya gitu ya, dengan dia mempertahankan tari-tarian Dayak gitu, budaya Dayak gitu kan, gitu selalu menampilkan budayanya setiap acara itu kan, dengan seperti itu menarik para turis asing untuk berkunjung ke Kalimantan Penajam nantinya, dan itu meningkatkan ekonomi Indonesia ya menjadi devisa. Ya, gitu. Luar biasa. Baik, para sobat yang mau ikutan bertanya atau interaktif dengan kita akan terima. Ini terkait dengan relokasi ibu kota negara, pintu gerbang pemerataan pembangunan dalam mewujudkan Indonesia Emas. Seperti dikatakan tadi oleh Bang Saiful, untuk menuju Indonesia Emas, ya kita harus maju dulu di semua sektor. Betul iya. Ya. Oke, Raden Kut, sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan terima partisipasi para sobat nanti. Kita kembali ke Bang Oncom. Maju Herbal 69, bikin sehat awak sampean. Sudah banyak yang buktikan, khasiatnya tak diragukan. Pokoknya mantap, pokoknya nikmat. Kalau lemes letih lesu, minum madu 69. Semangat kerja mencari rezeki. Ojo lalio, madu herbal 69.
Untuk informasi dan pemesanan, hubungi Radio Muara Jakarta 021 470 2553 dan di 021 470 2550 atau di 0812 1345 693. Radio Muara DSS Subang di 0819 500 1021. Radio Muara Galuh Subang di 0817 88 1077. Radio Muara Ganitri Sukabumi di 0856 2302 945. Radio Muara Pantai Selatan, Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Nomor telepon 0819 5000 915. Madu Herbal 69 yang asli diproduksi oleh CV Muara Laris Terus Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Yunita Ababil mau ngingetin buat ayang-ayang Bunda untuk mempertahankan stamina kita. Jangan lupa nih minum madu herbal 69. Aku udah konsumsi loh. Minum ini lumayan, berat badanku juga menurun. Kesehatanku bojoku wes ora ate diomongi. Pokoknya buat ayang-ayang Bunda dimanapun berada, konsumsilah madu herbal 69. Mau yang hitam, mau yang kuning, pokoknya ini buat kesehatan semua. Ayang Bunda jangan lupa ya, terus dikonsumsi madu herbal 69. Oke ayang Bunda, pokoknya encus. Yuk cus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haruskah ku merenung dan meratap karenamu? Haruskah ku bersedih dan menangis tanpamu? Baik para sobat, kita lanjutkan kembali. Kita masih ngobrol bareng ICF Indonesia Care Forum, ya, di mana tema kita hari ini adalah relokasi ibu kota negara, pintu gerbang pemerataan pembangunan dalam mewujudkan Indonesia Emas. Ya kalau tadi azas-azas yang sudah disampaikan oleh Pak Saiful SH, MH, luar biasa, ya. Kata Tio kameramen kita tadi, Iya. ya, kalau aneh ke sono, Bang Combro katanya, Iya. aneh mau kawin lebih dari satu. Jangan begitu, karena makmur jangan. Iya. Tapi yang namanya jodoh nggak Iya, apa-apa. Betul, jangan dulu lah, sukses dulu di sana. Iya, gitu. Raden aja belum punya satu pun ya kan? Iya, benar. Dia mau dua aja. Iya. Baik. Oh, mau. Iya makanya kita datang bareng-bareng ntar ke resepsi. Iya boleh, monggo. Raden Kode ya. Iya. Baik. Saya undang. Ya kita akan terima telepon. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih? Dengan Kang Ana Kalijati. Baik, Kang Ana Kalijati, Subang. Selamat siang Bang Combro. Siang. Juga Raden. Bang Raden aja ya. Iya betul, nggak apa-apa. Namanya, mohon maaf. Juga buat Kak Bang Saiful. Ya. Selamat siang semuanya. Ada beberapa pertanyaan, tapi sebelumnya Jati menghaturkan terima kasih atas kebijakan dari Bapak yang terhormat Presiden Jokowi. Ya gimana? Yang telah merealisasikan baik niat-niat Bung Karno kita dulu. Kita dulu yang memang rencananya ya baca-baca dari informasi. Ya. Ada rencana demikian dulu. Terima kasih buat Jokowi. Baik. Kemudian buat Indonesia Corporation. Iya, Indonesia Care. Keterlibatan, apakah ada keterlibatan atau secara langsung ikut serta dalam perealisasian ini atau hanya memantau? Oh, keterlibatan ICF? Keterlibatan maksudnya ikut dalam pembangunan, misalnya begitu. Oh, ICF-nya maksudnya? Iya. Indonesia Care Forumnya?
Iya. Oh, enggak. Kita hanya memberikan sosialisasi saja ke masyarakat. Gitu. Oh, begitu ya. Ya. Informasi aja, terima kasih. Baik. Kemudian buat apa lagi ya? Buat pengalokasian ke Kalimantan ini, mudah-mudahan ini mah harapan dari warga yang mungkin kalau nama udah mungkin ya udah enggak akan mengalami ya, mudah-mudahan aja sila kelima Pancasila Dasar Negara Indonesia terlaksana dengan baik. Amin. Kemudian pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga terlaksana dengan baik. Amin. Itu aja mungkin harapan dari Baik. Kang. Amin. Baik, Kang Ana. Ya, semuanya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dia sangat mendukung dan mudah-mudahan nanti ke depan dengan semakin pemerataan, pembangunan, semua yang ada di undang-undang itu bisa direalisasikan. Betul, amin. Amin ya. Baik, yang lain kita akan terima kembali. Silakan. Ini terkait dengan relokasi ibu kota negara, pintu gerbang pemerataan pembangunan dalam mewujudkan Indonesia Emas. Nah, apakah nanti dengan pemindahan ibu kota negara Jakarta akan sepi ya? Mungkin ada yang bertanya begitu kan? Nah, menurut Coach Raden gimana? Kalau nanti pemindahan ibu kota di Penajam Kalimantan Timur nanti Jakarta akan sepi, menurut saya tidak ya gitu. Karena kan warga DKI juga sudah jutaan ya sudah di sini menetap gitu. Mereka punya pekerjaan gitu kan, mereka punya keluarga di sini gitu. Nantinya Jakarta ini akan tetap jadi sentral bisnis juga gitu seperti Batam. Ya gitu. Jadi nggak akan sepi juga sih. Oke, ya jadi jangan kekhawatiran yang berlebih-lebihan tuh buat Tio ya. Ya, karena Tio ini takut deh ntar Jakarta sepi. Jakarta ntar gedung-gedungnya pada pindah, ya enggak lah ya. Enggak lah. Iyalah, tidak perlu overthinking ya. Iya, takutnya katanya tolong Bang Combro, apa? Tolong bener tanyain ke Raden Code katanya. Apa? Itu Monas jangan dipindah. Nah, gimana tuh? Enggak akan gitu. Enggak ya. Karena di Kalimantan kan juga sudah ada monumen-monumen sendiri Nah gitu itu ya. akan ada khas tersendiri kan? Betul. Itu. Jadi Monas insya Allah tidak lah. Tidak. Itu tetap menjadi ikon Jakarta. Ya. Jadi masih ada daya tarik lah turis-turis mancanegara ya kan? Betul. Baik. Nah kita mau tanya juga dengan Raden Code. Apakah ada ya negara-negara lain itu yang sudah memindahkan ibu kota negaranya dan bagaimana hasilnya? Iya, ada ya. Jadi Brasil dulu juga pernah pindah ibu kota gitu kan. Terus Australia juga pernah pindah ibu kota yang mana ya bisa kita lihat ya Australia semakin lama semakin maju gitu kan. Gitu. Iya. Karena kan perpindahan ibu kota juga kan urgensinya dari berbagai macam faktor gitu ya, dari jumlah dari luas wilayahnya gitu kan, dari keamanannya gitu, dari segi keamanan lingkungan tersebut gitu, terjadi gempa atau tidak gitu kan, banjir atau tidak gitu, tanah longsor atau tidak gitu, terus udaranya, terus airnya gitu, itu kan semua difikirkan gitu dan strategisnya gitu. Ya, luar biasa. Memang sesuatu yang memulai sesuatu yang kayaknya berat, memang banyak tantangan ya. Betul, kayaknya mustahil gitu. Kayaknya mustahil. Ya, mungkin kekhawatiran yang kayaknya tidak setuju ibu kota negara pindah. Ini menurut Raden Code apa nih? Didasarkan oleh apa saja mereka-mereka yang masih menentang untuk pindahnya ibu kota negara? Ya, mungkin mereka masih banyak faktor lah ya. Mereka berpikir buat apa gitu, terus sia-sia gitu, atau mungkin mereka merasa nantinya takut tersaing gitu dari segi
bisnis gitu, Ya, takut gitu. betul. Dari segi karir gitu kan, misalnya TV pindah ke sana gitu, artis ibu kotanya harus pindah juga kan gitu. Kemudian dia sampein juga nih katanya, tolong nih katanya si Tio nih kan, Iya. tolong ke Raden Kod katanya sampein. Ya apa lagi? Ya kita kan namanya radio nih bang, kita kan dekat sama artis. Benar. Nah nanti artis-artis itu pindah ke sana juga nggak kata dia? Ya kan gampang, sama Radio Muara tinggal buka cabang di Kalimantan. Nah bukan cabang Tio. Timur kan bisa Iya, gitu. makin maju kita. Iya. Ya oke, ada penelpon barunya. Ayo ada penelpon berikutnya. Halo. Halo, Bang Comro. Ya siapa nih? Ini dari Iskandar dari Subang. Wah, Bang Iskandar. Baik, silakan Bang Iskandar. Ini Bang Comro, saya mau nanyain, kan nanti ibu kotanya pindah nih. Ya. Terus kalau gedung DPR MPR dibongkar dong ya? Itu gimana Bang Comro? Baik ya, kita ke Raden Kod, Ya, silakan. baik. Ya kalau nantinya ibu kota pindah ya Bang ya gedung MPR DPR ya tidak dibongkar lah gitu. Tetap berguna, tetap difungsikan gitu kan untuk kantor pemerintahan. Ya cuman anggota DPR sudah automatically pindah di Kalimantan gitu. Oh gitu ya? Iya. Ya terima kasih banyak nih informasinya. Baik, ya terjawab ya. Sama-sama. Ya, baik. Makasih Bang Comro ya. Sama-sama. Iskandar. Sukses selalu sama Muara. Amin. Amin. Salam juga buat yang di Subang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita tahu tuh Bang Iskandar. Iya. Saudaranya itu bandar-bandar barang bekas. Kalau Gitu. dibongkar kan dia mau porong. Iya benar. Untung banyak ya. Gitu. Ternyata enggak ya. Enggak difungsikan yang lain. Enggak. Iya. Iya, ada unsur bisnis ya Bang Iskandar ya. Itu udah berpikir jauh bener Mas. Nanti kan bersih-bersih kan banyak. Oke, luar biasa. Makasih Bang Iskandar ya, yang lain boleh ikutan. Ini luar biasa, banyak sekali pengetahuan yang kita dapatkan dalam obrolan ini. Seperti yang disampaikan oleh Bang Syaiful tadi. Ini tentunya kerja dari ICF Indonesia Care Forum. Jadi buat para sobat masih ada waktu kalau masih mau bertanya. Dan kalau kita lihat sekarang ini, memang Pulau Jawa ini terfokus Pulau Jawa saja pembangunan yang cukup besar ya. Betul sekali. Ya. Nah, gimana nantinya kalau seandainya di ibu kota negaranya pindah? Apakah akan tidak lagi fokus ke Pulau Jawa saja, akan merata atau gimana? Ya tepat sekali ya seperti itu ya menurut saya ya. Nantinya kalau sudah ibu kota pindah di Kalimantan, orang tidak akan berbondong-bondong pindah mau untuk mencari kerja di Jakarta gitu ya, terutama orang Kalimantannya sendiri gitu. Dan nanti mindsetnya adalah orang-orang Indonesia itu ya berarti saya juga bisa membangun daerah saya sendiri gitu, tidak harus pindah ke Jakarta, ke ibu kota gitu untuk menjadi sukses gitu. Baik. Ya, berikut juga ada WA nih, mau bertanya. Dari Umi Arin di Subang. Dia bertanya, apakah nanti pembangunan yang sudah terjadi seperti angkutan busway, monorel, ini pun nanti akan di stop, dipindahkan ke sana juga? Oh tidak ya, tidak akan. Tidak ya? Oh, iya ya, nggak mungkin lah Nggak gitu. mungkin. Itu kan memang sudah punyanya DKI Jakarta gitu. Yang mana busway sendiri juga kan ada di Tangerang juga gitu. Setiap provinsi sudah ada, di Yogyakarta juga ada busway gitu kan. Ya. Gitu. Jadi udah terjawab kekhawatiran masyarakat ini kan. Betul. Dengan adanya kehadiran dari Raden Kod dan juga Pak Syaiful, bahwasanya benar nanti kalau seandainya terjadi sudah selesai di sana, 8 asas ini yang benar-benar bisa diwujudkan. Amin, iya. Amin ya. Kemudian polusi udara. Kalau kita lihat di DKI Jakarta ini udah sangat parah ya. Iya, sudah sangat parah ya, menjadi kota terkotor masuk 10 besar di dunia kan. Gitu. Jadi kita punya duit banyak pun tinggal di Jakarta itu kayak sudah
percuma juga kan gitu kan, karena kesehatan kita kan yang jadi taruhannya kan, seperti dia. itu. Baik. Dan nanti di Kalimantan kita tahu namanya Kalimantan kan apa namanya? Hutannya terkenal dengan apa? Ya, sebagai paru-paru dunia. Paru-paru dunia. Apa enggak kita ingin ya kan nyamannya tinggal di sana? Betul. Baik. Oke lah kalau gitu para sobat, sebelum nanti kita akan sampai di closing statement, kita akan kembali ke Bang Oncom dulu. Aku suka, kamu suka madu herbal 69, terjamin mutu dan kualitasnya. Badan sehat, stamina kuat, telah terbukti khasiatnya. Dari anak-anak sampai yang tua, madu herbal 69, penyakit hilang, hatiku riang, jangan salah pilih. Madu herbal 69, jangan salah pilih. Madu herbal 69. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi Radio Muara Jakarta 021 470 2553 dan di 021 470 2550 atau di 0812 1345 693. Radio Muara DSS Subang di 0819 500 1021. Radio Muara Galuh Subang di 0817 881077. Radio Muara Ganitri Sukabumi di 0856 2302 945. Radio Muara Pantai Selatan, Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Nomor telepon 0819 5000 915. Madu Herbal 69 yang asli diproduksi oleh CV Muara Laris Terus Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Citra. Nih bagi Anda semuanya yang punya sakit apapun, nih Yuli kasih tahu ada madu yang luar biasa. Namanya madu herbal 69. Karena saya sendiri juga mengonsumsinya. Alhamdulillah, sakit apapun dari anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek, semuanya harus mengonsumsi herbal 69 ini. Karena apa? Madu ini mengandung plus propolis dan doa ruqyah. Salam sehat dari saya Yulia Citra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik bersobat, kita lanjutkan kembali masih ngobrol bareng dengan Indonesia Care Forum, di mana tema kita adalah relokasi ibu kota negara. Itu adalah pintu gerbang pemerataan pembangunan dalam mewujudkan Indonesia Emas. Nah, pemerataan pembangunan dikhawatirkan oleh warga DKI. Nah, apakah nanti DKI otomatis enggak begitu drastis pesatnya lagi? Itu tidak ya? Tidak dong. Tetap, bisnis tetap berjalan di sini? Iya, bisnis tetap berjalan normal. Pabrik tetap berjalan? Iya, tetap berjalan normal. Bahkan pabrik-pabrik, jangan khawatir, peningkatan permintaan nanti akan terjadi? Iya, tetaplah gitu. Oke, jadi jangan khawatir buat para sobat, terutama pengusaha-pengusaha di Jakarta. Betul sekali, karena kan di Semarang pun juga banyak pabrik ya. Iya. Tidak cuma di Jakarta gitu, makanya tidak cuma di daerah Tangerang, Bekasi gitu kan. Tidak cuma di Jakarta gitu. Baik. Kemudian Bang Magdum Jen, dia sopir taksi nih, bertanya, khawatir nanti katanya sewanya sepi. Oh, tidak mungkin lah. Tidak mungkin. Loh, kok Raden bilang mengatakan tidak mungkin? Karena kan penduduk DKI Jakarta ini kan jutaan ya yang sudah KTP sini ya kan, nggak akan mungkin pindah ke sana semua juga gitu kan. Nah, perlu para sobat ketahui, yang pindah itu adalah seperti
kantor-kantor pemerintahan, Kantor-kantor pemerintahan. PNS, ya, Ya. menteri, para menteri, pejabat, ekselon, gitu, anggota Baik. DPR. Ya, kalau kita karyawan-karyawan swasta tetap Di sini, iya. tetap melakukan bisnis seperti biasa. Betul. Semakin kita keras bekerja, akan banyak juga hasilnya. Betul sekali. Gitu. Itu yang harus dijelaskan ke para sobat. Nah, ini ada kata-kata begini nih, Raden Kot. Pemindahan ibu kota akan menyebabkan tambahan inflasi nasional yang minimal sebesar 0,3%. Jadi basis poin walaupun pemindahan ibu kota baru akan menyebabkan tekanan dari sisi permintaan. Nah, dampak inflasi di provinsi lokasi ibu kota baru akan menjadi sangat minimal jika provinsi tersebut memiliki kesiapan infrastruktur yang lebih baik dan sektor produksi yang relatif beragam. Gimana itu? Ya, jadi pertanyaannya? Jadi pertanyaannya, inflasi nasional yang minimal sebesar 0,3% ini maksudnya apa? Ya, kalau menurut saya sih nantinya akan menurun ya gitu. Pertumbuhan ekonomi akan naik gitu ya gitu. Dan bahkan bisa menjadi pesat gitu ya. Karena kan kalau nanti di Penajam itu terbangun gitu kan dengan luar biasa, itu kan nantinya pertumbuhan ekonomi ini kan merata gitu ya. Di Kalimantan juga akan jadi kota yang maju gitu. Dan juga nanti Indonesia pasti akan pertumbuhan ekonominya akan pesat gitu ya. Jadi kan pertumbuhan ekonomi itu kan banyaklah faktornya gitu. Di Kalimantan sendiri pun kan orang-orangnya kan sangat welcome dengan suku lain gitu ya. Tidak terjadi perang suku, tawuran antar warga itu nggak ada. Belum lagi demonstrasi gitu seperti di Jakarta gitu kan, aksi-aksi. Nah, dengan begitu kan para investor juga akan percaya diri dan sangat niat gitu untuk investasi di sana gitu, para investor dunia. Dan itu kan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang pesat nantinya untuk Indonesia sendiri gitu. Ya. Jadi kita bisa sedikit sampaikan, ibu kota negara pindah ke Kalimantan. Di Kalimantan itu ada berapa provinsi? Otomatis provinsi-provinsi yang lain ikut maju. Betul, sebagai penyangga. Ikut ramai. Ya. Betul. Nah, bisa saja nanti ya pemerataan itu yang kita harapkan. Iya, pemerataan yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Baik. Oke lah kalau gitu para sobat, luar biasa bincang-bincang atau ngobrol bareng kita bersama Indonesia Care Forum ini. Mudah-mudahan bisa para sobat lebih mengetahui secara bijak manfaat dari relokasi ibu kota negara ini. Ya. Dan seperti tadi Bang Syaiful mengatakan, ada 8 azas, yaitu kesetaraan, keseimbangan ekologis, ketahanan, berkelanjutan, kelayakan hidup, kemudian konektivitas, kota cerdas, dan kemudian yang terakhir azas kebinekaan. Betul. Ya, mudah-mudahan kita semua wilayah atau provinsi bisa juga menerapkan 8 azas ini. Betul sekali. Itu yang kita maju bersama. Maju bersama, ya. Tidak kotak-kotak. Betul. Tidak terkotak-kotak, Baiklah kalau gitu, para sobat, luar biasa. Di akhir ngobrol bareng kita bersama Indonesia Care Forum, kita akan dengarkan closing statement dari Raden Kot Dirgantoro Kusumojati SHMH. Silakan. Ya, untuk para sobat-sobat Muara ya yang ada di seluruh Indonesia ya, kita harus mendukung ya program pemerintah untuk pemindahan ibu kota ini gitu ya, karena kalau tidak punya impian yang besar gitu, tidak punya keberanian untuk berubah gitu ya, itu tidak akan pernah terwujud gitu kalau masih hanya angan-angan saja gitu. Itu semua bisa terjadi kalau adanya sebuah action ya, take action, tindakan gitu ya. Nah nanti hasilnya kita bisa lihat gitu ya setelah 3 tahun atau 5 tahun berdiri ya. Gitu. Jadi kita harus betul-betul mensupport lah pemerintah kita gitu untuk kemajuan bangsa ini. Ya, jadi seringan-ringan membantu dan mensupport pemerintah ini dengan cara apa nih? Doa kali ya?
Berdoa. Betul, berdoa dan ya berpikir positif lah Berpikir gitu. Dan positif. berkarya dengan karya-karya. Oke, terima kasih kehadirannya. Sama-sama, terima buat kasih. Raden Gut Dirgantoro Kusumo Jati SHMH. Dan kita ucapkan juga semoga lancar karena hari Minggu Amin. lusa ya. Iya. Minggu lusa iya. mau resepsi. Iya, akad dan resepsi. Akad dan resepsi. Iya. Kita doain. Amin. Mudah-mudahan lancar menjadi keluarga syakidah mawaddah warahmah. Terima kasih Bang Combro. Oke, para sobat terima kasih. Mudah-mudahan di ngobrol bareng bersama Indonesia Care Forum akan semakin kita tahu apa maksud dan tujuan dan manfaat relokasi ibu kota negara ke Kalimantan. Saya Combro, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi aksi acara Dialog Interaktif. Terima kasih partisipasi para sobat. Sampai jumpa. Manfaat dan khasiatna madu herbal